Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai laporan keuangan, jenis-jenisnya, kemudian komponen dari laporan keuangan tersebut. Baik, pertama, apa itu laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan adalah laporan yang dibuat atau diterbitkan oleh perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan keuangan mereka serta hasil kinerja pada periode berjalan. Nah, laporan ini juga digunakan untuk menyampaikan kepada para investor, analis, dan pihak-pihak berkepentingan yang lainnya secara jelas dan akurat. Apa saja jenis laporan keuangan? Yang pertama adalah income statement atau laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi di sini menggambarkan seberapa banyak pendapatan atau penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu. Biasanya dibuat dalam periode 1 tahun atau bagian dari 1 tahun, misalnya kuartalan, triwulanan, dan seterusnya. Nah, laporan keuangan atau laporan laba rugi atau laporan kinerja ya, itu juga menunjukkan berapakah expenses atau beban yang berhubungan dengan pendapatan. Jadi beban-beban yang terjadi selama periode berjalan ini nanti kita gunakan sebagai pengurang pendapatan yang diperoleh pada periode tersebut. Nanti akan ketemu laba atau rugi periode berjalan. Nah, dalam laporan income statement itu juga ditunjukkan berapakah nilai EPS atau earnings per share yang menunjukkan seberapa besar laba per lembar saham. Berikutnya equity report atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode berjalan. Kemudian laporan keuangan yang ketiga adalah balance sheet atau neraca. Jadi balance sheet menunjukkan informasi mengenai aset perusahaan, liabilitas perusahaan atau kewajiban, dan shareholders equity atau modal pemegang saham. Nah, balance sheet ini juga menunjukkan seperti apa kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan selama periode berjalan. Berikutnya yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini menunjukkan cash inflow dan cash outflow dari sebuah perusahaan. Cash inflow itu adalah aliran kas masuk dan cash outflow aliran kas keluar. Nah, laporan ini penting karena perusahaan perlu untuk mendapatkan berapa jumlah kas yang optimal, di mana jumlah itu cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya selama satu periode. Nah, apabila income statement itu dapat memberikan kita informasi mengenai seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba, cash flow statement juga dapat memberikan informasi bagaimana perusahaan itu menghasilkan kas dalam periode tertentu. Nah, cash flow statement ini terdiri dari 3 bagian utama atau 3 komponen yang terdiri dari aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama adalah aktivitas operasional atau operating activities. Yang kedua, aktivitas investasi atau investing activities, dan aktivitas pendanaan atau financing activities. Kita mulai dari yang pertama. Untuk operating activities, ini menunjukkan aliran kas yang berasal dari kegiatan operasional sehari-hari. Nah, perlu teman-teman ingat, kegiatan operasional perusahaan itu berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Ya, kita ingat ya, ada perusahaan dengan jenis jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, untuk perusahaan jasa, kegiatan utamanya tentunya adalah menghasilkan jasa atau melakukan public service. Sehingga nanti untuk aliran kas masuk dan kas keluarnya tentu yang berkaitan dengan pemberian layanan jasa tersebut. Lain dengan perusahaan dagang misalnya, yang tujuan aliran kas masuknya berasal dari penjualan misalnya. Kemudian aliran kas keluarnya ya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan tersebut. Perusahaan manufaktur pun memiliki
aliran kas masuk dan kas keluar yang berbeda dengan dua jenis perusahaan yang lain. Saya berikan contoh. Operating activities untuk perusahaan berjenis dagang atau yang kegiatan utamanya menjual barang dagangan. Berarti nanti aliran kas masuknya bisa berasal dari penjualan, kemudian piutang dagang apabila terjadi penjualan kredit ya, kemudian piutang wesel ya, dan lain-lain. Kemudian untuk aliran kas keluarnya itu bisa digunakan untuk kegiatan membayar beban sewa, beban listrik, air, telepon, beban iklan ya, beban pemasaran yang lain, beban administrasi dan umum dan lain-lain. Kemudian untuk aktivitas yang kedua atau investing activities, di sini menunjukkan aliran kas yang berasal dari semua kegiatan investasi, yang pada umumnya juga meliputi pembelian atau penjualan aset jangka panjang, misalnya membeli properti, membeli gedung, membeli pabrik, membeli peralatan. Itu masuk kalau aktivitasnya membeli, berarti aliran kas kita keluar ya. Berarti termasuk dalam cash outflow untuk investing activities. Tapi kalau sifatnya menjual, kita menjual mesin ya, kita menjual tanah, berarti ada penjualan kan, berarti ada aliran kas masuk ke kita, masuk dalam cash inflow di investing activities. Kemudian apabila perusahaan, oke ini contohnya ya, tadi yang membeli mesin, jadi di sini kita lihat kasnya ya, bagaimana transaksi itu berpengaruh terhadap kas. Oke, kita lanjutkan untuk aktivitas yang ketiga, yaitu financing activities. Di sini menunjukkan kas yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pendanaan ya. Jadi pendanaan di sini apa saja, misalnya adalah kas yang dihasilkan dari menjual saham dan utang ya, utang obligasi itu bonds, or borrowing from bank. Jadi kita meminjam uang dari bank. Jadi kalau kita misalnya ya menjual saham, berarti saham kita menjual saham ya, misal asumsikan secara tunai, berarti ada aliran kas masuk, berarti itu adalah cash inflow untuk financing activities. Kemudian menerbitkan utang ya, menerbitkan surat utang obligasi, berarti akan ada aliran kas masuk ya. Kemudian meminjam uang dari bank ya, berarti kita pinjam uang, memunculkan utang bank, dan pengaruhnya terhadap kas adalah menambah uang kas kita. Kemudian sebaliknya, apabila kita membayar kembali utang dari bank, kita membayar berarti menunjukkan adanya aliran kas keluar, cash outflow untuk financing activities. Ya, jadi kita lihat setiap transaksi itu pengaruhnya menambah atau mengurangi uang kas ya, ada cash inflow or cash outflow. Kemudian keterkaitan antar seluruh laporan keuangan. Jadi teman-teman, bahwa laporan keuangan itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi ketika kita belajar di AP1, kita sudah mempelajari bahwa untuk menyusun laporan keuangan yang ada 4 jenis tadi tidak bisa kita susun secara acak. Jadi ada urutannya. Urutan pertama adalah laporan laba rugi. Nah, hasil dari laporan laba rugi itu nanti ada nominal berapakah laba atau rugi periode berjalan. Angka itu akan kita bawa ke laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal itu komponennya terdiri dari modal saham atau modal awal, kemudian nanti kita tambahkan dengan laba atau rugi bersih yang dihasilkan dalam periode tersebut, nanti ketemu berapa modal akhirnya. Nah, modal akhir ini yang akan kita bawa ke neraca ya. Jadi di neraca akan ada unsur di akun di sebelah pasifa ada akun yang namanya equity atau ekuitas ya, itu adalah angka yang berasal dari modal akhir di laporan perubahan ekuitas. Nah, oke, kita lihat di sini bahwa laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas ini saling berkaitan. Laporan laba rugi ini menunjukkan kepada kita bagaimana
aset dan utang ini digunakan dalam periode tertentu. Kemudian cash flow statement ini menjelaskan bagaimana cash inflow dan cash outflow yang kemudian dia akan menghasilkan jumlah kas yang ada di tangan ini nilainya berapa. Dan ini muncul juga di balance sheet. Jadi di laporan neraca ya, di aktiva yang paling atas ya, atau aktiva yang sifatnya paling liquid, kita bisa tahu bahwa posisinya adalah kas ya. Jadi untuk cash flow statement ini intinya kita membandingkan jumlah kas pada periode saat ini dengan periode sebelumnya ya. Nanti dua angka itu selisihnya berapa. Nah, laporan arus kas ini mencari tahu dari mana selisih tersebut ya. Bisa jadi dari 3 aktivitas tadi, operasional, investasi atau pendanaan. Berikutnya keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama adalah adanya aspek kualitatif ya. Jadi laporan keuangan ini hanya menyediakan data kuantitatif. Kuantitatif artinya adalah data angka ya, di mana dia menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode berjalan. Tapi di situ tidak dimunculkan informasi yang sifatnya kualitatif, misalnya bagaimana hubungan labor ya, atau tenaga kerja dalam manajemen. Kemudian kepuasan konsumen tidak disediakan datanya di laporan keuangan. Kemudian manajemen skill, kemudian misalnya informasi mengenai K3, mengenai manajemen risiko, di situ tidak ditampilkan di laporan keuangan. Kemudian adanya estimasi akuntansi, bahwa akuntansi ini menggunakan estimasi-estimasi dalam rangka menyiapkan laporan keuangan ya. Jadi estimasi ini sifatnya subjektif dan kadang-kadang kurang presisi atau kurang tepat, sehingga akibatnya apa? Akan mengurangi reliabilitas dari informasi akuntansi tersebut. Ya, jadi kenapa sih dibutuhkan estimasi ya? Karena adanya ketidakpastian, itu yang pertama, dan yang kedua karena laporan keuangan itu disusun di akhir periode, artinya mau tidak mau kita harus meng-cut periode sementara aktivitas operasional perusahaan berjalan, waktu kita cut. Nah, di situ diperlukan kebijakan manajemen untuk membuat estimasi. Misalnya bagaimana, Bu? Misalnya mengenai metode depresiasi ya. Di situ kita diizinkan menggunakan beberapa metode yang tentunya sesuai dengan jenis aktiva kita. Nah, kesesuaian itu ditentukan oleh kebijakan manajemen. Ya, jadi tidak sama persis antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain meskipun mereka memiliki aktiva yang sama. Kemudian mengenai misalnya penentuan nilai cadangan kerugian piutang. Nah, misal ditetapkan sekian persen dari penjualan, sekian persen dari piutang dagang, itu murni kebijakan dari manajemen. Berikutnya keterbatasan yang ketiga adalah penggunaan historical cost. Jadi historical cost ini menunjukkan bahwa kita menunjukkan prinsip kehati-hatian. Ya, jadi akuntansi ini menjunjung prinsip konservatisme, di mana kalau terjadi ada potensi laba yang belum tentu laba itu bisa terrealisasi, nggak boleh segera diakui. Tapi kalau ada potensi rugi, maka harus segera diakui. Dan untuk kaitannya dengan historical cost, ini setiap unsur aktiva ya, unsur-unsur dari laporan keuangan baik aktiva, liabilitas dan ekuitas itu benar-benar harus ada bukti pendukungnya. Ya, jadi historical cost di sini digunakan dalam sebagian besar pengukuran aset ya, terutama untuk aset. Ya, sementara aset tersebut atau satu aset itu nilainya dalam periode yang akan datang bisa jadi naik ya. Jadi nilai aset itu bisa naik. Tapi karena kita menggunakan prinsip historical cost, kita tidak bisa mengakui kenaikan aset tersebut pada saat ini. Ya, jadi biasanya solusi untuk hal ini kita menggunakan fair value ya, dimana misalnya saya kasih contoh untuk aktiva berupa tanah ya. Dulu saya punya sebidang tanah
di tengah kota Jogja ya. Saya beli tahun 1990. Harga per meternya 100.000. Saya punya 100 meter. Berarti kan 100.000 kali 100 meter. Nah, tapi di tahun 2023 berarti sudah berjalan 33 tahun ya, nilai aset tersebut naik ya. Jadi 1 meternya bukan lagi 100.000, bisa jadi 5 juta. Nah, tinggal dikalikan 5 juta dikali 100 meter. Nah, yang boleh diakui nilai atau cost tanah yang boleh diakui menurut akuntansi itu adalah yang 100.000 kalau kita menggunakan basis historical cost. Nah, akibatnya hal ini akan mengurangi relevansi dari informasi akuntansi yang menunjukkan nilai aset yang bisa jadi menjadi lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya. Oke, berikutnya mengenai stakeholders. Jadi stakeholders ini adalah orang atau entitas yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha. Nah, stakeholders atau kita sebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan, mereka memiliki dampak yang signifikan atas kegiatan operasional dan pendanaan dalam sebuah perusahaan. Stakeholders di sini adalah pengguna dari laporan keuangan. Nah, dipisahkan di sini disampaikan di sini bahwa laporan keuangan users atau pengguna laporan keuangan di sini adalah bisa jadi dari pihak internal dan eksternal. Kita lihat untuk stakeholders internal ini terdiri dari manajemen, karyawan, dan owners atau pemilik. Sedangkan stakeholder eksternal ada akreditor, investor, kemudian customer, regulator, supplier, kemudian ada investment analyst. Ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri kepentingan mereka terhadap laporan keuangan itu apa. Berikutnya, untuk audit atas laporan keuangan, jadi laporan keuangan yang telah selesai disusun oleh manajemen dalam satu periode, ini perlu untuk dilakukan audit oleh pihak ketiga atau pihak eksternal. Tujuannya apa? Untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Nah, untuk audit, dia menggunakan satu standar yang disebut dengan standar audit. Oke, tujuannya ya untuk memberikan atau menyediakan jaminan yang memadai mengenai laporan keuangan yang telah diaudit. Jadi nanti hasil akhirnya berupa laporan auditor independen yang di situ ada opini audit yang diterbitkan oleh auditor ya mengenai laporan-laporan yang diaudit pada periode tersebut. Demikian untuk perkuliahan hari ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.